Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, welcome back in my video. No, yes. Kembali lagi bersama saya, Abati Samuel Kosam. Saya dari Politeknik IDN. Oke, dalam tema kali ini kita berbahasa Indonesia, ya guys, menggunakan tutorial yaitu tutorial SAS. Yes, tutorial SAS. Apa itu SAS? Ya, kita lihat di websitenya, yaitu di di SAS striplang.com. SAS singkatannya yaitu Syntactically Awesome Style Sheet. Oke, yaitu SAS adalah atau SASS adalah masuk dari bagian CSS preprocessor. Apa itu CSS preprocessor? Yaitu oke, kita buka dulu di situsnya. CSS preprocessor, nah, bisa kita baca di sini. Apa itu CSS preprocessor? CSS preprocessor adalah prapengolahan. Merupakan bahasa script preprocessor yang dikompilasi dalam bentuk CSS. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, jadi ini adalah bahasa script processor tadi ya yang dikompilasi dalam bentuk CSS. Kita lanjutkan. CSS preprocessor memberikan kemampuan, nah ini bedanya, untuk membuat variabel, function, dan penulisan CSS itu lebih terstruktur dan pastinya ya membuat development lebih efisien. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke webnya, yaitu maaf, webnya striplang.com. Di sini banyak ya fitur. Ini di sini ini website resmi dari SAS. Dan di sini kita bisa install, bisa belajar, bisa lihat blog ataupun dokumentasi daripada SAS tersebut. Oke, banyak di sini banyak sekali SAS. Sebenarnya dalam CSS processor itu ada banyak, ada stylus, ada less, ada SAS ini juga. Oke, dan ada SCSS. Ini adalah semacam framework ya, SAS ini. Untuk cara kerjanya bagaimana CSS processor bekerja, itu dia menginput file, daripada kode CSS yang ditulis dengan sintak yang dimiliki si prosesor. Ya. Dalam kata lain, browser tidak mengerti kode ini. Ya, berarti kita menginput file yang dimiliki prosesor tadi yang tidak dimengerti oleh browser. Nah, ini CSS processor akan memproses tadi, mengkompilasi tadi ya, ke dalam CSS murni, yaitu CSS native. Oke. Bagaimana bentuknya SAS ini dan apa sih bedanya dengan CSS? Kenapa harus memakai SAS? Oke, sekarang kita lanjut. Alasan kenapa sih harus menggunakan SAS? Yaitu di sini banyak ya, banyak sekali alasannya. Saya ngutip daripada YouTube-nya Pak Sandika Galih, yaitu web programmer Unpas. Banyak ya, yaitu mempermudah tulisan. Jadi CSS ini bisa, SAS ini bisa, yaitu CSS processor yang memudahkan dalam menulis CSS. Misalnya sudah saya katakan tadi, nah ini di sini kita daripada menuliskan panjang lebar atau bisa kita mengotak-kotakkan, dan di sana banyak fitur-fitur yang tidak ada dalam CSS yang biasa. Maka kita di sini bisa SAS bisa menjadi opsi. Tapi karena semakin zaman lebih canggih, maka CSS itu sendiri sudah mempunyai fitur-fitur yang
sudah meningkatkan performanya. Jadi untuk sekarang ya SAS mungkin bisa jadi pengetahuan, tapi ya bisa jadi pengetahuan dan juga bisa jadi opsi. Hmm, Oke, next. Alasan tadi yang kedua mempermudah pengelolaannya tadi sudah saya jelaskan. Kurang lebih ya seperti mempermudah tulisan, mempermudah pengelolaan, memiliki banyak fungsi built-in tadi, yang memiliki banyak fungsi-fungsi tadi. Ya dan kita bisa lihat di sininya, di sini banyak fitur-fitur bisa bisa praktekan. Yang paling penting di sini dokumentasinya. Dokumentasinya yang paling penting. Di sini ada. Bisa kita lihat semuanya di sini sangat lengkap ya. Oke, lanjut. Kita dapat membuat function sendiri, kita dapat memodifikasi framework. Ya, contohnya jika sudah mempelajari Bootstrap atau apapun dan masih banyak yang lainnya. Dan yang gak kalah penting yaitu banyak pengguna perusahaan yang menggunakan SAS. Tentunya kita belajar uh, mengasah skill ini untuk nanti bisa masuk ke dalam perusahaan atau yang lainnya, maka ini bisa jadi opsi, bisa jadi pilihan. Oke, ada di dalam SAS ini ada variabel, ada mixin, ada import dan yang lain-lain yang bisa yang menjadikan SAS ini menjadi keunggulan. Oke, daripada banyak cincong, mari langsung saja ke dalam codingannya. Kita masuk ke dalam codingannya, guys. Oh, tidak. Oke, kita masuk ke dalam codingannya. Oke, di sini kita bisa, maaf sebelumnya. Di sini kita bisa membuat file baru judulnya SAS. Oke, SAS kita satu lagi karena sudah ada. Kita buka, lalu kita open VS Code di sini. Ya, kita buat new file bernama index.html. Kita ketikkan kodenya seperti biasa, kita tanda seru, langsung kita tap saja dan jadilah sebuah kode yang dari bawaan HTML. Kita kasih judul tes, oke, dan di body kita kasih div yang berjudul container misalnya, dan dikasih H1 di sini, dan di bawah ada div juga yang judulnya main misalnya ya. Oke, kita taruh H2 di sini. Oke, di dalam H1 kita beri nama SAS testing tes SAS. Oke, itu nama halo. Bebas saja ya, kita beri nama apa saja. Halo guys misalnya. Oke, selanjutnya kita bikin folder di dalam sini yang judulnya SCSS. Oke, sebelumnya kita pakai SCSS ya di sini karena saya lebih memilih SCSS. Sebenarnya itu opsi SCSS dan SAS, maka saya pilih SCSS. Oke, kita buat SCSS. Di dalam kita tulis main.scss. Oke, segitu dulu. Kita besarkan. Oke, sebelumnya kalian harus pasang extension dulu, yaitu live. Maaf ya. Ini live SAS compiler. Wait.
Oke, kita harus menginstal extension dalam VS Code yang bernama LiveSAS Compiler. Yes, di sini saya sudah mendownload, jadi ada bisa disable. Oke, kita ke index HTML lagi. Jadi bisa kita close. Oke, oh iya ini lupa. Taruh sini sebelumnya ada section. Oke, section. Kita yang satu kita bungkus section. Maaf. Oke. Di sini kita buat section ya. Div ini semua kita bungkus dengan section. Oke, maaf. Oke, beres. Oke, beres. Nah, di sini kita buat paragraf ya, misal lorem 45, dan di sini kita buat paragraf lagi. Di sini maksudnya buat paragraf lagi, misal lorem 20. Kita enter dan sebentar. Kita ke file main.css. Oh iya, kita ini dulu kita panggil linknya. Ref. Jadi kita akan buat file yang bernama CSS di dalam folder CSS dan kita beri nama main.css. Oke guys. Oke, sekarang kita ke file main CSS-nya. Misal kita tulis body, yes. Body kita tulis background color red. Misalnya red ya. Jangan red, crimson misalnya ya. Bagaimana ini bisa CSS-nya mengcompiler menjadi CSS? Maka kita di sini dulu. Sebelumnya kita pencet file, kita di sini tulisan preference, kita klik, lalu kita tulis kita settings, tulisan setting atau bisa juga kontrol koma ya, kontrol koma. Kita praktek di sini kontrol koma. Oke, keluar settings. Kita tulis extension, di sini ada extension, kita klik. Lalu di sini ada kita cari LiveSAS compiler ya. Di sini kita bisa lihat langsung compiler. Lalu kita bisa cari dan kita temukan format di sini. Oh ya, LiveSAS compiler settings format, kita klik di sini edit in setting JSON, kita klik. Lalu di sini punya kalian mesti punya teman-teman di sini masih bertuliskan 0 ya. Lalu kita ganti saja menjadi CSS. Oke. Tidak usah lama-lama, langsung saja kita ke main CSS-nya kembali. Ini bisa di close dan di close lagi. Oke, di main CSS harusnya di tempat kalian sudah ada tulisan what SAS. Yes, what SAS. Kita bisa klik, ada tulisan live compilation of SAS or SCSS to CSS. Jadi ini adalah live compile-nya. Jadi kita bisa klik, satu klik sekali, klik. Oke, dia akan membuatkan, dibuatkan file CSS yang ada dalamnya main CSS dan main CSS.map. Oke, langsung saja kita belah layar. Di sini kita bisa lihat main CSS. Kita close ini, kita main CSS dan main SCSS dan main CSS. Oke, di sini diterjemahkan menjadi main CSS-nya agar bisa dipahami oleh komputer. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf, saya tidak terlalu pandai menjelaskan. Langsung saya praktekkan saja. Misalnya di tag H1,
Kita ini juga kita kasih color, bukan celana color ya guys, ini color warna, color green misal. Oke, gray juga boleh. Nah, maka di sini bisa kita lihat ada tulisan gray, maka bisa, dan seterusnya kalian bisa coba sendiri di rumah, di pondok, dimanapun, di atas gunung atau di bawah lautan juga boleh. Kita bisa mencoba, yang penting teman belajar maka pasti akan bisa. Oke, lanjut. Nah, coba sebelumnya kita coba dulu di index.html, kita open with default browser. Oke, di sini sudah bisa kita lihat hasilnya guys, yaitu backgroundnya crimson dan tes tulisan H1-nya adalah gray. Oke, coba kita, kalau masih nggak percaya, coba kita praktekkan di sini. Oke, berarti P. Coba P-nya kita warnai, maaf, P-nya ketika buka kurung kurawal, kita warnai P-nya color gray. Gray yellow juga boleh tapi nggak kelihatan ya. Gray, oke. Di sini langsung kita cek di sini, kita reload. Oh, langsung jadi gray guys. Oke, jadi sudah berhasil, uh, compilernya kita sudah berhasil, tadi jika sudah disetting, sudah mendownload live compiler, maka akan sama persis terjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke guys, lanjut, kita hapus dulu ini, kita ulang, kita buka lagi di index.html. Di sini, oke, kita besarkan dulu. Di sini satu div container section satu, kita beri kelas main, main H1. Oke, di sini kita kasih kelas juga di H2, main H2 di kelas paragrafnya kita kasih kelas pa1. Oke, di kelas paragraf ini kita kasih juga kelas 1. Oke, langsung kita ke main CSS-nya, kita coba ketik apa tadi, kita coba ketik kelasnya, yaitu coba kita container kita kasih background color aqua misalnya, kita kasih P-nya tadi kelasnya 1, kita panggil kelasnya ya 1, nanti kita kasih color gray. Oke, kita cek di websitenya. Oke, nanti jadi yang div kita kontainer tadi menjadi warnanya aqua dan teksnya P menjadi gray. Oke, dari situ kita bisa paham, dan dalam sini tidak ada bedanya ya, tidak. Oke, mari kita lanjut lagi. Oke, kita P-nya H1 tadi kelasnya main H2, main H2 misalnya. Kita kasih dot dulu, dot main H2. Kita kasih font size 50 pixel misalnya. Oke, dan kita lihat di sini, oh tidak bisa guys, large aja lah.
Oke, kita save. Oh, nggak bisa juga guys. Maaf ya, maaf. Ah, sebentar. Oke, kita coba kasih EM 0.5 EM. Oke, coba di sini. Tidak bisa juga. Oh, oke, kita watching lagi. Kita ulang watching. Oke, kita silang di sini. Oke, di sini kita ganti coba ya. Mains. Oke. Di sana juga mains. Oke. Kita ganti di sini. Mains. Font size. Font size kita coba 200 px langsung saja, nggak usah nyoba-nyoba langsung besar. Nah, jadi sangat besar guys. Kita coba paragraf satunya. Font size 100 px biar puas ya guys. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lewat SCSS ini jadi framework yang lebih memudahkan. Di sini sudah terjadi seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut dulu ini, kita hapus. Kalau di HTML kita bisa nulis container koma 1 koma p. Oke, kita tulis color aqua misalnya. Kita cek, jadi mereka color aqua. Tapi ini kepanjangan. Maka kalau di SAS kita bisa menulis, saya hapus, kontainer gini, di dalamnya ada, maaf tadi apa? Ada H1, oh bukan, kontainer color aqua, di dalamnya ada juga H1, color aqua, di dalamnya lagi ada H1, maaf, bukan di dalamnya, di luarnya ada P color gray. Oke, mari kita lihat hasilnya. Oh, salah guys. Maaf sebelumnya. Oke, maaf, ini tidak bisa seperti ini. Coba kita hapus P-nya. Dan kita hapus. Oke, kita coba begini. Kita cari cara yang benar. So, kita akan save, kita akan jadi seperti ini. Jadi bisa kita masukkan lagi dalamnya, misalnya dalam H1 kita ada di dalam H1 ada tag A misalnya. Misalnya ada tag A. Maaf. A misalnya. Ref. Misalnya ada tag A, tulisannya Adit. Adit Sopo. Oke. Oke, kita save. Dan kita lihat di main CSS-nya. Kita bisa masukkan di sini. Tag A. Oke. Kita kasih color crimson. Oke, kita cek apakah bisa. Oke, bisa. Jadi di sini sama saja. Daripada menulis yang di sini banyak konten-konten seperti ini, jikalau panjang tadi kita kan pasti akan bingung. Kita bisa mengelompokkan di dalam SAS ini seperti ini agar lebih mudah. Oke, kita close juga, kita close dan kita close. Oke,
kita delete lagi. Oke guys, mungkin cukup sekian video yang bisa saya aturkan. Kiranya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjut di video selanjutnya untuk tutorial berikutnya. Oke, saya Abadi Samal Kosam. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih untuk kalian semua. Ya, ini sebenarnya video tugas tapi tidak mengapa. Syukron, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye.